Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nimas Arum, NIM 180 dari kelas Psikoterapi Islam. Nah, di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Pak Agus Hermawan. Beliau masih keturunan Sunan Kalijaga, guys. Jadi keren banget kan. Nah, di buku ini tuh benar-benar materinya tuh sangat mudah dipahami oleh mahasiswa gitu loh. Di sini ada beberapa bab dan saya akan menjelaskan 5 bab. Yang pertama ada bab 1, yaitu pengertian fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Nah, konseling Islam itu apa? Menurut Hamdani Bakran, bahwa definisi konseling dalam bahasa Inggris adalah counseling yang dikaitkan dengan kata counsel, mempunyai arti sebagai nasihat, anjuran maupun pembicaraan. Jadi, konseling dapat diartikan sebagai pemberian nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Seperti itu. Kemudian tujuan dan fungsi konseling itu ada remedial dan rehabilitasi, fungsi edukatif atau pengembangan, fungsi preventif atau pencegahan. Nah, prinsip konseling Islam itu ada berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan para nabi, rasul, dan ahli warisnya. Hukum konselor memberikan konseling kepada klien, dan klien yang meminta bimbingan kepada konselor adalah wajib dan suatu keharusan, bahkan merupakan ibadah. Kemudian ada teori dari konseling Islam, itu ada al-hikmah, al-ma'uziyah, al-mujadalah. Kemudian yang kedua itu ada psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam adalah pengobatan atau penyembuhan. Jadi pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental, pada kesulitan-kesulitan penyesuaian diri, penyembuhan lewat keyakinan agama, dan diskusi personal dengan para guru atau teman. Kemudian fungsi dari psikoterapi Islam itu untuk pencegahan, penyembuhan atau perawatan, dan pensucian. Nah, di sini itu kesimpulannya adalah psikoterapi adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa berdasarkan metodologi psikologis. Sedangkan konseling merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat dengan berupa anjuran dan saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dengan klien. Kita masuk ke bab 2. Bab 2, hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi atau konseling. Hakikat manusia itu apa sih? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak? Jadi teman-teman harus membeli buku ini supaya tahu tentang hakikat manusia. Lalu ada apa ya? Oh iya, ini. Hakikat manusia itu sebagai manusia biologis, sebagai pribadi makhluk, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk religius. Nah, potensi manusia. Manusia itu kan memiliki potensi masing-masing dalam dirinya ya. Nah, di sini manusia diciptakan Allah dengan dibekali berbagai potensi dan fitrah, di antaranya 1. Manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. 2. Di antara seluruh ciptaan, manusia memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan ilmu. Yang ketiga, ada fitrah manusia itu sedemikian rupa sehingga manusia tahu bahwa hanya ada satu Allah. Kalau manusia tidak percaya dan ragu, maka hal itu abnormal dan merupakan penyimpangan dari fitrahnya. Yang keempat itu
Selain unsur material yang ada dalam materi non-organis, tumbuhan dan binatang, dalam fitrah manusia ada satu unsur ilahiyah atau malaikat juga. Yang kelima, penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan kebetulan, dan manusia adalah makhluk pilihan. Kemudian, manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu unggul. Manusia mendapat anugerah berupa cita rasa wawasan moral manusia, tahu mana yang baik dan mana yang buruk dengan menggunakan ilmu ilmiah. Nah, kesimpulannya, sesuai fitrah keberagamannya, maka manusia dalam kehidupannya akan membutuhkan agama sebagai penenang dan juga way of life dalam kehidupannya. Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam membuat obat penawar bagi jiwa-jiwa yang gersang. Nah, yang ketiga kita masuk ke sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Sejarah psikoterapi Islam ini banyak banget guys, jadi teman-teman harus membaca sendiri. Nah, saya mau menjelaskan teknik psikoterapinya saja. Itu ada teknik terapi psikoanalisa, teknik terapi perilaku, teknik terapi kognitif perilaku, teknik terapi humanistik, teknik terapi integratif, dan terakhir teknik terapi kelompok atau keluarga. Seperti itu teman-teman. Nah, hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu kesehatan itu ada konseling dengan psikoterapi, psikoterapi dan psikiater. Itu saja. Oke, kita masuk ke bab 4, sehat dan sakit dalam Islam. Nah, sehat itu apa sih? Sehat itu adalah suatu kondisi di mana seluruh badan itu terbebas dari rasa sakit teman-teman. Jadi kalau sakit itu kan nggak enak ya. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman menjaga badannya agar tetap sehat seperti itu. Karena pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, emosi yang sehat itu akan membuat hari-hari kita itu menjadi lebih mudah lagi. Karena kalau orang sakit itu kan mau gerak nggak bisa, mau kerja juga nggak bisa gitu kan guys. Nah, ini selanjutnya ada kesehatan jiwa dalam Islam. Yang pertama, konsep sehat dan sakit dalam Islam. Yang kedua, gangguan jiwa. Ketiga, penanggulangan gangguan jiwa. Keempat, ibadah dan kesehatan jiwa. Nah, terus sakit sebagai takdir yang menguatkan iman. Jadi kadang kalau misal kita sakit itu kan kita kayak lebih deket sama Allah gitu ya. Jadi kita selalu berdoa sama Allah, mohon sama Allah kalau kita pengen kesembuhan gitu kan. Jadi itu tadi, sakit itu bikin orang jadi lebih dekat dengan Allah gitu. Yang terakhir, bab 5 ada manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Manajemen prosedur konseling itu apa sih? Jadi merupakan rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terentaskan dari masalahnya. Seperti itu. Nah, ini ada tahap-tahap dalam psikoterapi Islam. Yang pertama itu wawancara awal, kedua proses terapi, ketiga tindakan, 4 mengakhiri terapi. Ini ada model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama psikoterapi dengan keimanan, kedua psikoterapi dengan ibadah, psikoterapi dengan puasa, psikoterapi melalui ibadah haji, psikoterapi melalui sabar, psikoterapi melalui istighfar, psikoterapi melalui zikir. Oke guys, jadi sudah itu saja 5 bab yang saya jelaskan.
Jadi materinya itu sangat-sangat bagus kan, sangat-sangat mudah dipahami gitu loh. Terus bahasanya juga mudah dipahami untuk kalangan mahasiswa S1 seperti kita. Nah, teman-teman pokoknya jangan lupa untuk beli buku psikoterapi Islam dari Pak Agus ini ya. Nih, murah saja kok guys, 20.000. Teman-teman juga bisa kalau mau fotokopi itu hanya 5.000 saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun bahasanya sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.